Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mengerjakan tugas modul nomor 3, dimana pada modul nomor 3 ini kita akan mendalami tentang operator. Di sini operator dijelaskan ada 4. Yang pertama assignment, yang kedua bitwise, yang ketiga relational, dan yang keempat boolean. Bisa dilihat tabelnya. Ini deskripsinya, ini operasi atau operator yang digunakan pada text editor. Ini juga, ini yang boolean. Di sini step to do-nya kita diperintahkan untuk mengerjakan soal ini di kertas. Tetapi kita langsung saja memasukkan soal ini ke dalam program soal ini, dimana programnya soalnya sampai 30. Di sini sudah saya tulis programnya dari 1 sampai 30 dengan sedikit penyempurnaan, yaitu pada bagian soalnya. Soalnya juga saya ikut keluarkan sewaktu dijalankan. Jadi tidak bingung ini hasil yang mana, ini soalnya mana, dan hal-hal yang ambigu lainnya. Langsung saja kita jalankan programnya. Bentar, lagi sedang berjalan ya. Seperti inilah prosesnya atau hasilnya. Langsung saja kita bahas satu persatu. Dari nomor 1 sampai nomor 4 ini adalah operasi assignment biasa. Ini operasi assignment biasa, penambahan, penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian seperti biasa. X ditambah Y, dimana X nya nilainya 3 dan Y nya 2, jadi X ditambah Y sama dengan 5. Lalu nomor 2 juga sama, selanjutnya sama, nomor 4 pun sama. Di sini nomor 5 ini kita komentari aja di sini untuk mempermudahnya. Ini namanya operator penugasan, atau dimana kita akan merubah nilai dari suatu variabel. Seperti ini contohnya, X ditambah sama dengan Y itu sama dengan X sama dengan X ditambah Y, ya begitu. Jadi ini kita geser saja. Bentar. Ini nilai ini dengan nilai ini sama sebenarnya. Jadi versi lengkapnya ini, dan untuk mempermudah program itu hanya ditulis seperti ini juga bisa. Langsung saja kita jabarkan. Y di sini nilainya masih sama, masih tetap 2. Ini nilai yang ini. Jadi Y di sini adalah 2. X di sini nilainya variabel yang awal atau nilai awal, yaitu 3 ini. Jadi ini nilainya 3. Bentar. Ini X nya nilainya 3. Yang berubah nilai X di sini. Nilai X di sini ini adalah hasil dari ini, operasi ini dilakukan, maka hasil X berubah mengikuti hasil yang di belakang ini. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5, ya sama seperti ini. Lalu di bawah selanjutnya sama, kita copy saja. Ini dikali, sama saja. Ini juga dikali. Ini yang tetap 2, ininya berubah, yang X nya di sini berubah. Berubahnya variabelnya atau nilainya bukan lagi 3 melainkan 5 karena sudah diubah di operasi sebelumnya. Jadi operasi sebelumnya berpengaruh kepada operasi berikutnya apabila kita menggunakan operator ini. Ya, ini adalah 5, jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi X nya kalau sudah sampai tahap ini, X nya bukan lagi 10, bukan lagi 3 atau 5, tetapi sudah sampai 10. Lalu di bawahnya lagi itu sama,
bedanya ini hanya dikurang, sebentar, ini dikurang, nilai Y-nya tetap 2, nilai X yang di sini ikut ke nilai X yang sebelumnya yaitu 10 karena sudah diganti sebelumnya, dan nilai X yang di awal sini berubah lagi dari awalnya 10 sekarang menjadi 8 karena 10 dikurang 2 sama dengan 8. Lalu yang selanjutnya yang pembagian sama saja yaitu ini X dibagi Z, jadi ini dibagi ininya Z. Nilai Z tetap mengikuti nilai yang awal karena tidak pernah dirubah sebelumnya, jadi Z tetap 5 dan X yang di sini berubah menjadi 8 dibagi 5 seharusnya 1, sekian, tapi karena di awal menggunakan tipe data integer, jadi otomatis tidak ada bilangan berkoma, hanya ada bilangan satuan yaitu 1, hanya 1 yang ditulis seperti ini. Lalu yang ini perkalian biasa sama seperti di atas, bedanya hanya X nya yang berubah, X nya menjadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Yang di bawahnya juga sama, yang perkalian dikerjakan dulu karena tingkat perkalian lebih tinggi daripada penjumlahan, jadi perkalian dikerjakan dulu baru kemudian hasil kali itu dijumlahkan. Lalu yang soal nomor 11 yang ini sama seperti yang di atas, perkalian dikerjakan terlebih dahulu, yang ini perkalian terlebih dahulu dikerjakan. Lalu yang di bawahnya karena perkalian ada 2, maka yang lebih diutamakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Meskipun yang di dalam kurung ada penjumlahan dan di luar ada perkalian, tetap yang di dalam kurung yang didahulukan. Seperti ini, Z dikali Y, Z dikali Y, 2 dikali 5 sama dengan 10 dikali 2 20 dikurang X nya 1 jadi 19. Ini yang ini juga sama seperti di atas, ini hanya menampilkan nilai-nilainya, nilai X1, nilai Y2, nilai Z3. Nilai X tadi seperti kita tahu berubah di sini. Lalu yang ini namanya operator bitwise, 3 ini operator bitwise seperti ini di modul ini, operator bitwise. Operasi ini kita rubah menjadi biner, sistemnya berubah menjadi biner. Biner adalah bilangan yang memuat angka 1 dan 0, hanya 2 itu, berbasis 2, jadi hanya 0 dan 1. Caranya seperti ini, kita contohkan. Yang pertama adalah ini adalah simbol untuk bitwise n, ini bitwise n, operatornya tanda dan. Pengerjaannya seperti ini. Ini saya sudah siapkan tabel atau beberapa biner, bilangan biner dari bilangan biasa dari 0 sampai 15. Langsung saja kita masuk yang pertama yaitu n, tandanya sama dengan dan bukan sama dengan. Mudahnya biner itu bitwise n itu sama masuk. Maksudnya sama masuk itu seperti ini. Kita misalkan ini bilangan biner, lalu di bawahnya ada bilangan biner lagi. Maksudnya yang sama masuk itu kalau ada bilangan yang atas dan bawah sama, samanya itu sama-sama 1 loh, bukan sama-sama 0. Kalau sama-sama 1 seperti ini, maka itu masuk ke bawah satunya. Kalau tidak sama seperti ini, maka tetap 0. Jadi ini jawabannya, n nya atau bitwise n nya jadi seperti ini. Ini 0, ini 0, ini 1, ini 0 lagi. Kalau tidak sama, ini juga tidak sama, tidak sama, tidak sama, tidak sama, tidak sama. Jadi ini hasil n nya.
ini hasil yang n. Langsung saja kita kerjakan. Ini x nya nilainya 1, ini 1, y nya 2. Jadi kita kopikan 1 dan 2, ini saja kita copy, kita letakkan di bawahnya saja. Kita pastikan. Jadi jawabannya, sebentar, ini karena tidak ada yang sama, jadi jawabannya 0, 0, 0, dan 0. Dan ini merupakan bilangan biner dari 0, seperti jawabannya. Ini 0, x ny sama dengan 0. Lalu selanjutnya ini atau ini adalah bitwise juga, namanya OR. Yang ini bitwise OR. Bitwise OR itu kita buat seperti ini saja. Misal OR kita buat baru, kita copy, lalu kita buat di sini saja. Kita hapus OR, tandanya garis lurus 1. Ininya atau kata kuncinya adalah semua masuk. Maksudnya semua masuk adalah misal di sini ada 1, pokoknya ada 1 saja, ada 1 baris saja atau 1 kolom saja yang ada 1, maka satunya masuk. Seperti ini. Ini kan ada satunya, jadi ini 1, ini dilihat di sini. Ini kan 0, ininya 0, jadi tetap 0. Ini ada 1, di sebelahnya juga ada 1, 1, 1, 1, ada semua. Seperti itu. Mudahnya OR itu pokoknya kalau ada semua 1 di salah satu kolom, maka harus dimasukkan ke dalam hasil. Langsung saja kita kerjakan soalnya, atau coba. Yang ini x nya tetap 1, y nya juga 1, jadi y nya 2, sama seperti di atas. Kita copy saja ini, lalu kita pastikan di sini. Ini karena semua masuk, jadi ini yang pertama 0, tetap 0 karena tidak ada satunya. Ini juga 0. Yang ketiga ada 1, jadi kita tulis 1 di sini. Yang keempat sama, ada 1. Dan ini adalah bilangan biner dari angka 3. Seperti jawabannya. Ini 3. X or Y sama dengan 3. Lalu kita ke soal 18. Yang ini namanya XOR. XOR. Ini bitwise XOR, yang seperti tanda atau bentuk panah ke atas itu. Kita copy saja yang ini, kita pastikan di sini. Ini kita tambahi XOR, tandanya seperti ini. Kalau XOR atau kalau N adalah sama masuk dan OR adalah semua masuk, kalau XOR ini kebalikan dari N. Jadi XOR ini beda masuk. Jadi kalau ada yang berbeda kita masukkan. Seperti contoh, ini kan beda, ini di atas 1, di bawah 0, jadi beda 0, 1. Ini karena sama 0 dan 0, jadi tetap 0. Ini juga karena sama, ini sama, ini sama, sama-sama 1, jadi tetap 0. Di sampingnya karena beda, kita taruh 1. Ini beda lagi, beda lagi, beda lagi, beda lagi, beda lagi. Seperti itu. Jadi kalau ada yang berbeda dijadikan 1. Kalau sama kedua-duanya, meskipun itu 1, tetap dijadikan 0. Oke, langsung saja kita kerjakan soalnya. Di sini masih sama, masih X dan Y, masih 1 dan 2. Jadi langsung saja kita copy, lalu pastikan di sini. Langsung kita kerjakan. Ini karena sama tetap 0, 0, ini beda, ini beda. Dan sama seperti OR sebelumnya, ini adalah bilangan biner dari 3. Seperti ini. Selanjutnya
Nomor selanjutnya nomor 19. Ini kalau operator bitwise seperti ini, X and Y ditambah Z. Ini yang dikerjakan dulu adalah Y ditambah Z, baru hasil penjumlahan dari Y ditambah Z dilakukan operator bitwise dengan operasi N kepada X seperti ini. Jadi X ditambah Z sama dengan 2 ditambah 5. Ini Y nya 2, Z nya 5, jadi 7. Jadi 1 dan 7. Kita lanjutkan di bawah sini saja. 1 operator bitwise nya 0001 dan 7. 7 itu bilangan binernya ini. Kita copy lalu kita pastikan di sini. Lalu saja sama seperti di atas. Kalau ada yang sama kita masukkan, kalau beda kita tinggalkan atau jadikan 0. Ini sama tetap 0. Ini karena beda kita jadikan 0. Di sampingnya juga beda dan di akhirnya sama jadi 1. Jadi tetap 1. Tahu ini adalah bilangan biner dari angka 1. Ya, seperti hasilnya 1. Lalu yang ini X OR hasil penjumlahan Y dijumlahkan dengan Z masih sama, masih 1 dan 7. Kita kopikan saja yang di sini. Ini dihapus dulu biar sama. Yang ini kita kopikan, lalu kita pastikan di sini. Ini kita beri jarak sedikit. Ini 1 dan 7. Langsung saja kita kerjakan. Yang OR adalah semua masuk, jadi semua angkanya masuk. Kalau dia 0 tetap 0, tapi kalau dia 1 atau sama-sama 1 maka akan tetap menjadi 1. Seperti ini yang pertama 0, yang kedua 1, ini 1, lalu 1 lagi. Dan ini adalah bilangan biner dari angka 7. Seperti jawabannya 7. Lalu yang selanjutnya adalah Y. Y X OR Z dikali Y. Y dikali Z, 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi 2 XOR 10. Ini kita tulis 2, di bawahnya 10 sama dengan 2 adalah 0010, 10 10 10 1010. Karena ini operasi bitwise XOR, maka dia menjadi begini. Kalau berbeda dia dimasukkan. Yang berbeda, ini berbeda, ini tetap sama, lalu satunya lagi sama, ini juga sama. Dan ini adalah bilangan biner untuk angka ini 8. Seperti hasilnya. Itu seperti 8. Lalu soal nomor 22. Ini sama seperti yang soal yang ini, sama seperti yang soal ini, keempat ini. Ini 8 sampai 5. Itu adalah operator penugasan. Di sini X dirubah lagi nilainya. Di sini saja kita berikan komentar. X sama dengan, kita buat sama seperti di atas. X sama dengan Y itu sama dengan X sama dengan X OR Y. X OR Y nilainya adalah ini tadi nomor 17, 3. Jadi X di sini berubah nilainya menjadi 3. Jadi mulai di sini X nya tidak lagi 1 melainkan 3 di operasi ini sampai bawah sini. Di operasi di program ini X nya berubah menjadi 3. Selanjutnya ini adalah nomor 23. Nomor 23 adalah operator boolean sampai ke bawah ini. Operator relasional, bukan operator boolean, operator relasional. Jadi operator kondisi. Hasilnya
sama dengan boolean, jadi hasilnya hanya dua, yaitu true atau false. Untuk membuktikannya kita pakai bantuan ini aja, Ctrl sebentar, kita buat seperti ini saja agar lebih mudah, jadi tahu tiap-tiap nilainya. Ini tidak perlu, kita jalankan lagi. Lalu ini X, apakah X lebih kecil dari Y? 3 lebih kecil dari 2? False, tentu saja salah. Lalu yang selanjutnya, apakah X lebih besar dari Y? 3 lebih besar dari 2? True, ya benar, ini saja benar. Lalu yang ini, kalau ini bajanya lebih kecil, kalau ini X, apakah X lebih kecil atau sama dengan Y? False, karena X lebih besar dari Y. Lalu ini, apakah X lebih besar atau sama dengan Z? Salah, karena X lebih kecil dari Z. 3 lebih kecil dari 5. Lalu yang ini adalah menyetarakan, apakah X sama dengan Z? Salah, karena 3 tidak sama dengan 5. Lalu ini adalah negasi atau kebalikan atau tidak, apakah 3 tidak sama dengan Y? Ya, bisa benar, karena 2 tidak sama dengan 5. Lalu yang ini yang sebentar, ini plus Y, maksudnya Y nya ditambah dengan 1, jadi Y nya itu yang sebelumnya 2, setelah di plus Y nya berubah menjadi 3. Ini benar, karena Y nya di sini sudah berubah dari 2 menjadi 3, dan nilai Y sama dengan nilai X, jadi benar. Sedangkan di sini nilai Y nya sudah berubah lagi menjadi 3 menjadi 4, karena di sini sudah plus Y. Oke teman-teman, hanya segitu modul ketiga kali ini. Untuk soalnya bisa kalian lihat linknya di deskripsi, begitu juga shortcutnya saya sertakan di deskripsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.